Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma. Selamat sore, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Jiwa di Jurnal TV. Untuk itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, kesempatan yang baik ini untuk kita membahas Dhamma pada waktu yang sesuai ini. Kita akan membahas Dhamma tentang 7 kekayaan mulia. Sebelum kita menginjak ke 7 kekayaan mulia, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, di dalam Anguttara Nikaya terdapat 2 jenis penyakit. Jadi 2 jenis penyakit ini, yang pertama adalah penyakit badan jasmani, yang kedua adalah penyakit rohani atau jiwa. Untuk itu, apa sih penyakit badan jasmani dan penyakit jiwa yang ternyata di dalam diri kita ini? Kalau penyakit badan jasmani, ada yang penyakit yang ringan maupun yang penyakit berat. Dan itu semuanya penyakit itu akan membuat kita menderita. Dan kalau kita punya penyakit badan jasmani ini, sudah tentu kita selalu mencari obat untuk berusaha untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita, supaya penyakit kita akan sembuh, tidak sakit lagi. Nah, demikian juga Bapak Ibu, kalau penyakit badan jasmani itu kadang kita memiliki penyakit yang ringan atau pusing ataupun pilek ataupun demam. Itu tentunya beda dengan penyakit yang berat. Penyakit yang berat itu mungkin sampai gagal ginjal ataupun jantung ataupun kanker, banyak sekali. Tetapi bagaimanapun kita juga akan berusaha untuk mencari pengobatan supaya penyakit badan jasmani ini sembuh dari sakitnya. Tetapi yang kedua adalah penyakit batin. Sebenarnya kalau penyakit batin ini justru akan lebih bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyakit batin itu akan muncul setiap saat. Sedangkan penyakit jasmani kita itu muncul kadang-kadang aja. Kadang kalau pas badan kurang fit, kita bisa sakit kepala atau sakit gigi atau demam. Tetapi kalau penyakit batin ini muncul setiap saat. Jikalau kita ketemu dengan orang yang kita tidak senangi, otomatis penyakit batin ini muncul. Apa penyakit batin ini? Penyakit batin adalah kebencian, keserakan, dan kebodohan atau ketidaktahuan. Untuk itu sebenarnya sangat lebih bahaya lagi, karena penyakit batin ini sebenarnya setiap saat bisa muncul. Kebencian, keserakan, dan ketidaktahuan ini serta anak cucunya ini sering muncul. Kadang kita tidak peduli, kadang kita tidak bingung untuk mencari obat untuk mengatasi penyakit-penyakit batin ini. Untuk itu Bapak Ibu, kesempatan yang baik ini adalah salah satu untuk bagaimana kita menjaga batin kita, bagaimana batin kita tetap kita jaga, tetap kita bersihkan, tetap kita kasih makan. Nah, ini caranya seperti itu. Sebagai umat Buddha, kita bagaimana cara untuk menjaga atau membersihkan batin? Dengan cara mungkin melaksanakan puja bakti, mungkin melaksanakan pembacaan parita, mungkin melaksanakan meditasi atau samatha bhawana atau vipassana bhawana, mendengarkan dhamma. Itulah cara memberi makan dan membersihkan batin, supaya batin tetap terjaga, tetap tidak
menderita penyakit-penyakit yang setiap saat itu akan selalu muncul, Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, di Anguttara Nikaya juga ada, waktu itu saya kutip tentang pembicaraan dari seorang Perdana Menteri Uga dengan Sang Buddha. Jadi Uga ini mengatakan kepada Sang Buddha, Bante, sangat luar biasa sekali Bante, bahwa kekayaan Raja Magadha ini luar biasa kayanya, dan mereka itu, dan raja itu sangat kaya raya. Bante menjawab, Sang Buddha menjawab, apa yang dimiliki oleh Raja Uga? Uga menjawab seperti ini, Bante, raja memiliki banyak kekayaan, banyak emas, banyak permata, banyak intan berlian, di mana-mana ada, dan raja ini sudah terkenal kekayaannya Bante. Sang Buddha menjawab, Uga, apakah kekayaan itu menurut kamu bisa hilang atau bisa lenyap? Uga menjawab, bisa Bante. Dan Uga menanyakan, Bante, apa sebenarnya yang membuat kekayaan itu bisa lenyap, bisa habis? Apa sebenarnya Bante? Sang Buddha menjawab, Uga, kekayaan duniawi bisa lenyap, bisa disebabkan karena adanya kebakaran. Jadi di musim panas ini Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, mudah sekali terjadi kebakaran, dan itu kebakaran itu adalah salah satu lenyapnya kekayaan duniawi, bisa lenyap dan hilang. Yang kedua adalah pada waktu banjir. Jadi kekayaan itu bisa hilang dikarenakan oleh banjir. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, kita harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita tidak akan terkena bencana banjir, dan kita juga menjaga lingkungan serta menjaga alam kita, tidak menebangi pohon dengan cara liar yang mengakibatkan banjir, supaya lingkungan kita tetap terjaga dari bencana banjir. Karena banjir ini adalah juga salah satu penyebab lenyapnya harta kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga adalah penyebab lenyapnya kekayaan yang kita miliki itu disita oleh pemerintah. Barang tentu Bapak Ibu, kalau kita memiliki kekayaan dengan cara yang tidak baik atau dengan cara korupsi, sudah tentu kekayaan kita itu nanti pasti disita. Kalau ketahuan pasti disita oleh pemerintah. Bukan hanya kekayaan saja, mungkin diri kita juga akan masuk ke tahanan KPK, kan seperti itu. Jadi inilah bisa menyebabkan hilangnya atau lenyapnya kekayaan kita kalau kita mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, serta ada hal yang membuat kekayaan itu hilang atau lenyap, yaitu kalau dirampok. Jadi ada pihak-pihak lain yang menginginkan harta dan kekayaan kita, yang menginginkan harta dan kekayaan kita itu dengan cara memaksa. Ya, kalau dengan cara memaksa itu adalah ya rampok namanya. Artinya rampok adalah salah satu bisa menghilangkan harta dan kekayaan kita kalau kita dirampok. Selanjutnya yang kelima, kekayaan kita bisa hilang itu karena kita ditahan oleh lawan kita, musuh kita. Nah, mungkin kalau zaman sekarang sudah nggak zamannya lagi, tetapi zaman dulu atau raja itu pasti punya banyak musuh, sehingga kalau raja itu sudah ditawan dengan musuhnya, pasti bukan hanya kekuasaannya saja yang diambil, tetapi semua harta kekayaannya pun diambil, justru termasuk istrinya, semuanya, anak-anaknya, praneswarinya diambil semua. Yaitu karena hal tersebut bisa menghilangkan atau membuat lenyapnya kekayaan yang kita miliki. Selanjutnya bahwa ada hal-hal yang bisa menghilangkan atau menghabiskan kekayaan kita apa? Mungkin dengan cara dihambur-hamburkan oleh hak waris kita.
dengan hak waris kita bersikap boros ataupun menghambur-hamburkan kekayaan kita duniawi ini bisa lenyap, bisa hilang, bisa habis semuanya. Nah itulah akhirnya Uga menanyakan kepada Sang Buddha, Bante, sebenarnya kekayaan apa yang tidak bisa hilang oleh 6 sebab hal tersebut? Makanya Buddha menjawab, Uga, ada 7 kekayaan yang tidak akan mungkin hilang atau habis oleh 6 sebab tersebut di atas. Yaitu ada yang pertama adalah kekayaan keyakinan atau sada. Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, kita tahu bahwa kekayaan yang pertama yang tidak akan hilang oleh 6 sebab hal tersebut adalah keyakinan, sada kita. Sada keyakinan kepada siapa? Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga dengan kita meyakini Buddha, meyakini Dhamma, meyakini Sangha, kita pupuk terus keyakinan kita akan menjadi kuat. Jadi di Ratana Sutta ada yakinci ratanang loke wijati bidang putu ratanang yakinci witang idawa hurangwa sage suwang ratanang panitang nakno samang atitatagatena idampi budi ratanang panitang etena sakcena swatiotu. Nah, itu terdapat kalimat seperti itu bahwa apapun harta kekayaan yang ada di dunia, mau di dunia ini maupun di dunia lain, dan mustika mulia apapun yang ada di surga, tidak ada yang menyetarai mustika tathagata yang dimiliki oleh Sang Buddha. Jadi jelas Bapak Ibu, kekayaan apapun, mustika mulia apapun yang ada di surga pun tidak ada yang menyetarai dengan mustika tathagata yang dimiliki oleh Sang Buddha. Itulah kekayaan sada kita kepada Buddha, kepada seorang yang telah mencapai penerangan sempurna, dan kepada Dhamma, ajaran yang diberikan kepada kita semua, dan Sangha, siswa Arya, siswa yang sudah melakukan jalan yang lurus, itu kita berlindung, kita menyatakan perlindungan kita, keyakinan kita harus kita bangun secara kuat, sehingga dengan punya keyakinan yang kuat kita akan belajar Dharma, selalu belajar Dhamma dan mendengarkan Dhamma, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma yang berbahagia, ternyata ada 2 kekayaan lagi. Yang kedua yaitu kekayaan kita memiliki kekayaan moralitas. Apa yang kita miliki atau sila dalam agama bahasa Palinya, sila, moralitas. Jadi mungkin kekayaan sila ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak negara-negara ini krisisnya krisis bukan ekonomi saja, tetapi krisisnya krisis moral. Untuk itu umat Buddha bagaimana meningkatkan supaya kita tidak krisis moral. Kita sebagai umat upasaka upasika atau umat awam biasa, kita wajib menjalankan 5 sila. 5 sila ini bagaimana kita harus mengendalikan 5 hal ini. Yang pertama adalah kame sumicacara wirakmakni sika padang sama diami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Apapun alasannya, apapun kondisinya, kalau melakukan pembunuhan tidak dibenarkan di dalam Buddha Dhamma. Jadi kita berusaha untuk menghindari pembunuhan. Karena kalau kita melakukan pembunuhan itu sudah melanggar sila yang pertama dalam Pancasila Buddhis. Yang kedua adalah adina dana wirakmakni sikap padang sama diami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Itu sudah jelas, apapun alasannya kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan milik kita, itu masuk dalam kategori mencuri. Seperti itu. Yang ketiga, kame sumi cacara wirakmakni sikap padang sama diami. Saya bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Jadi asusila ini bisa dikatakan kita melakukan perzinahan ataupun pelecehan seksual, itu asusila. Jadi kita bertekad untuk menghindari hal tersebut. Perzinahan, pelecehan seksual, perlakuan yang tidak senonoh kepada lawan jenis, itu sudah pelanggaran sila ketiga. Kame sumi cacara wiramani sikapadang sama diami.
Ya, selanjutnya sila yang keempat apa? Musyawadah, Wiramakni, Sikap Padang sama Diami. Maksudnya adalah saya melatih diri untuk tidak melakukan ucapan yang tidak benar atau ucapan bohong. Jadi di dalam sila keempat ini bisa kita jabarkan secara luas bahwa kita tidak boleh untuk berbicara yang tidak sesuai dengan kebenaran, berbicara yang tidak tepat waktu, berbicara dengan yang tidak tepat tempat, yang tidak berbicara yang kasar, berbicara yang keras, yang berbicara yang bila didengar itu membuat orang lain menjadi sakit hati. Nah, itu kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Jadi sila keempat ini sebenarnya luas sekali, bahwa perbuatan baik atau buruk yang dilakukan ucapan ini termasuk dalam sila keempat. Kalau kita berbicara kasar ataupun berbicara menyakiti atau berbicara memfitnah atau bohong, itu sudah pelanggaran sila keempat. Untuk itu bukan hanya sederhana tidak berbicara yang tidak benar, tetapi banyak itu. Artinya kalau kita bicara di tempat yang sesuai, di tempat ibadah mungkin ya tidak teriak-teriak, tidak ya yang bermanfaat, itu seperti itu. Itulah pelaksanaan sila keempat. Nah, sila keempat itu musyawadah, Wiramakni, Sikap Padang sama Diami. Untuk itu lagi sila kelima. Sila kelima adalah bagaimana kita bisa melatih diri untuk menghindari makan minum makanan atau minuman yang membuat lemahnya kesadaran atau narkoba atau miras. Ya, itu. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, kita sangat ditekankan di dalam agama Buddha itu menghindari hal tersebut yang membuat kita lemah kesadaran kita. Jadi bukan hanya makan, minum, menghisap termasuk ya, karena narkoba ini sekarang sudah banyak cara-cara pemakaiannya. Mungkin bukan hanya dimakan atau diminum aja. Kalau zaman dulu itu mungkin hanya diminum atau dimakan saja. Sekarang ini mungkin disuntik atau dihisap atau di bagaimana untuk menggunakan narkoba ini. Nah, untuk itu, tetapi hal tersebut membuat lemahnya kesadaran kita. Jadi jelas saja itu pelanggaran sila kelima, seperti itu. Nah, itu dah kekayaan yang kedua sila tadi. Selanjutnya apa kekayaan yang ketiga? Jadi kita memiliki kekayaan ketiga, yaitu hiri. Hiri itu adalah kita malu untuk berbuat jahat. Jadi orang lain kadang tidak memiliki rasa itu, tetapi kita harus memiliki. Kita kalau melakukan perbuatan yang jahat itu kita malu. Itu adalah kekayaan kita. Sebenarnya yang paling berharga itu. Sedangkan orang-orang itu kalau tidak memiliki rasa hiri, sudah seenaknya saja dan tidak merasa bersalah, apalagi merasa malu. Tetapi kita sebagai umat Buddha harus merasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau jahat. Setelah kita melakukan rasa malu itu, yang keempat adalah otapa, takut akan akibat dari perbuatan kita. Bukannya kalau kita manusia tidak memiliki rasa takut dengan akibat yang kita lakukan, akibat perbuatan yang tidak baik, akibatnya dengan apa yang kita lakukan tadi, kita nggak takut, ya repot. Karena apa? Biasanya kita tidak takut, justru puas, bangga, senang hati. Wah, ternyata bisa saya kalahkan si A, ternyata itu menderita sekarang. Ya itu, karena berpikir, tetapi tidak berpikir bahwa semua itu nanti akan lari ke dirinya sendiri lagi. Karena hukum alam, hukum karma itu akan bekerja, sehingga apapun yang kita lakukan kepada orang lain dan membuat orang lain itu menderita, membuat orang lain itu merasa terhina, membuat orang lain itu jadi hancur, itu sebenarnya nanti akan lari kepada dirinya sendiri. Sebenarnya dia sendiri yang akan menerimanya. Makanya kita harus memiliki rasa otapa, takut akan akibat perbuatan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya apalagi kekayaan yang kelima? Kekayaan yang kelima adalah bau saca. Bau saca itu Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma, bau saca itu adalah kekayaan bila mana kita itu rajin menuntut ilmu. Jadi kita harus memiliki
ilmu yang luas. Artinya kalau kita memiliki pandangan ilmu yang luas, itu akan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya. Kalau kita sudah memiliki ilmu yang luas, bau saja, tetapi ilmu itu justru akan kita manfaatkan dengan hal yang baik, nggak baik ya percuma saja. Tetapi ilmu itu harus kita laksanakan untuk hal yang baik. Contohnya seorang guru itu semakin ilmunya dibagi sama muridnya, bukannya ilmunya berkurang, tetapi justru ilmunya akan bertambah. Untuk itu kalau kita punya ilmu yang luas harus kita bagikan sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang kita miliki, ilmu kita, sama dengan kita melakukan pelimpahan jasa pada saat kita melakukan kebajikan. Jadi kalau kita melakukan kebajikan itu kadang kita limpahkan kepada leluhur atau kita limpahkan kepada orang tua kita yang sedang sakit. Nah, itulah. Jadi kebajikan yang kita lakukan tidak berkurang sama sekali, justru akan bertambah. Sama dengan bau saca ini, kita memiliki ilmu yang luas, banyak kita sering belajar, mendengarkan dhamma, membaca-baca buku kitab suci Tripitaka, dan belajar itu tidak memandang usia. Wah, saya usianya sudah tua, saya sudah nggak bisa belajar. Jangan seperti itu. Tetapi kalau kita sudah, biasanya orang tua itu matanya aja yang sudah gangguan, jadi kita membaca ini agak repot karena sudah terganggu. Kalau kita repot, kita mendengar. Kalau nanti mendengar itu biasanya juga ada gangguan telinga juga, karena memang manusia itu semakin berusia semakin semuanya lemah. Nah, tetapi kita nggak putus asa untuk bagaimana cara kita bisa belajar, sehingga dengan kita bisa belajar itu kita akan mengerti, sehingga ilmu-ilmu kita ini bisa kita gunakan supaya kita tidak memiliki penyakit yang dinamakan penyakit batin kebodohan. Kebodohan itu bukan berarti tidak tahu bodoh sekolahnya nggak naik-naik, tetapi kebodohan di sini adalah tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kalau kita melakukan bau saja atau keyakinan kita bahwa kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, setelah bau saca adalah caga. Jadi caga itu adalah kemurahan hati. Itu jarang dimiliki oleh seseorang. Bila mana kita punya batin atau sikap kita murah hati, sering memberi, itu adalah sebenarnya kekayaan kita yang luar biasa. Kenapa? Karena kekayaan itu kadang kita ini bila ketemu dengan orang, mungkin orang pengemis, tetapi kalau kita nggak memiliki rasa caga kemurahan hati ini, ya kita biasa saja. Tetapi dengan kita memiliki caga yang baik, caga yang kuat, kita akan merasa simpati, sehingga kita kalau bisa ingin berbagi, kalau bisa membantu. Sebenarnya kebahagiaan itu bukan saat kita menerima, tetapi kebahagiaan itu sebenarnya pada saat kita memberi. Jikalau kita baru memberi, itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga umat Buddha diwajibkan untuk selalu berbagi. Karena sebenarnya bisa melepas itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebanyakan orang itu tidak bisa mau melepas, hanya menerima. Kalau menerima itu kita bahagia saat menerima, senang. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu nggak bisa lama. Tetapi kalau kita sering melepas, kita sering bahagia. Makanya ada namanya kekayaan caga, murah hati, sering memberi. Kekayaan yang 7 adalah panya, Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma. Kita tahu bahwa panya itu adalah wisdom atau kebijaksanaan, sehingga kebijaksanaan itu beda dengan pintar, ya. Karena orang ini kebanyakan banyak pintar tetapi tidak bijaksana. Artinya banyak orang yang pintar tetapi tidak banyak orang ngerti. Kalau orang pintar itu akan bijaksana, itu namanya ngerti. Tetapi banyak orang pintar yang akhirnya kepintarannya itu untuk kebencian, untuk
hoak, untuk melantang pemerintahan. Tetapi kalau orang bijaksana tidak, dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, yang pas dan tidak pas, yang sesuai dan yang tidak sesuai. Jadi selalu perbuatannya itu tidak mau menyakiti orang lain, ataupun selalu orang yang pintar itu bisa jadi provokator, tetapi orang bijaksana, orang ngerti tidak akan jadi provokator. Hal yang tidak baik dihindari. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga 7 kekayaan mulia ini bisa kita miliki sehingga kita menjadi orang yang benar-benar sudah kaya. Kaya dalam arti kaya batin kita. Kalau kaya itu ukurannya adalah kekayaan batin, bukan materi. Materi yang banyak tetapi batinnya masih merasa miskin, jadi tidak memiliki santuti. Santuti itu merasa puas apa yang kita miliki, sehingga kita masih kurang aja, tetapi kita nggak punya apa-apa, hanya cukup aja, tetapi kita sudah puas, merasa puas. Dalam bahasanya umumnya itu kita tetap bersyukur. Itu mungkin itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara Dharma. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa menambah wawasan Dhamma, sehingga kita bisa menjalankan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup saya, marilah kita bersikap anjali. Kita akan tutup. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Sabitiyo wajantu sabarogo winasatu mate bawantarayo suki dikayu ke bawah abiwadana silesa nica udang pacaino cataro dhamma wadati ayuwano sukang balang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Namo Buddhaya.